Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Anggraini, NPM 1831020114. Saya dari jurusan Studi Agama-Agama kelas B semester 5. Di sini saya akan mereview jurnal budaya Jawa dan kesetaraan gender. Latar belakang. Pada dasarnya semua orang sepakat bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Manakala kita melihat karakteristik dari masing-masing secara fisik ya, kita akan dengan mudah membedakannya. Perbedaan alami yang dikenal dengan perbedaan jenis kelamin, sepertinya hanyalah segala perbedaan biologis yang dibawa sejak lahir antara perempuan dan laki-laki. Seandainya saja perbedaan itu tidak menjadikan ketidakadilan, tidak menjadikan pertentangan, dan tidak ada penekanan, serta tidak adanya penindasan satu dengan yang lain, mungkin tidaklah menjadi sebuah masalah. Pada kenyataannya, perbedaan itu telah membuat pada salah satu pihak merasa dan dianggap lebih tinggi derajatnya, lebih berkuasa dan lebih segalanya dari pihak lainnya. Hal ini yang memunculkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah kesetaraan gender menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Melalui perjalanan panjang untuk meyakinkan dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial. Akhirnya pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konferensi ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi UU nomor 7/1984, tetapi jarang disosialisasikan dengan baik oleh negara. Konferensi maupun undang-undang tersebut pada kenyataannya tidak juga sanggup menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan. Di seluruh dunia masih ada perempuan yang mengalami segala bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan sosial, dan ekonomi. Ya, baik di rumah ataupun di tempat kerja dan serta juga di masyarakat. Kita ambilkan saja contoh kasusnya, yaitu seorang perempuan, istri anggota DPR RI, yang dengan tegar mensupport suami yang jelas-jelas melakukan perselingkuhan. Nampak sekali adanya ketidakadilan di sini. Laki-laki dengan seenaknya berbuat salah, sementara si perempuan dengan segala kelemahannya, dengan alasan untuk keutuhan keluarganya, untuk kasihan anak-anaknya, dan lain sebagainya, tetap menerima adanya penindasan batin dari laki-laki. Ada lagi kasus yang baru-baru ini beritanya sangat menghebohkan, ya, ini istri dari seorang dai kondang yang rela dimadu serta mendukung suaminya dalam melakukan poligami dengan dalih dan alasan apapun ketidakadilan nampak jelas di sini. Di sini kita tidak sedang mempermasalahkan boleh atau tidaknya berpoligami, tetapi lebih kepada perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Ironisnya sekali di sini kesetaraan gender sedang diperjuangkan. Tingkah pola laki-laki yang merupakan public figure sangat menginjak-injak harga diri perempuan. Walaupun di berbagai media para istri tersebut tegar, namun dari raut muka, penuturan kata-kata yang diucapkan jelas terasa bahwa perempuan tersebut mengalami dan merasakan adanya ketidakadilan. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kesetaraan gender di dalam masyarakat. Yang kedua, bagaimana kesetaraan gender di dalam budaya Jawa. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kesetaraan gender berfungsi di dalam masyarakat. Tujuan masalah untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender di dalam masyarakat. Lalu yang berikutnya, untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender di dalam budaya Jawa. Dan yang selanjutnya,
untuk mengetahui bagaimana seharusnya kesetaraan gender berfungsi di dalam masyarakat. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengangkat perempuan dari kemiskinan struktural mulai dari individual atau diri sendiri, masyarakat, negara, dan dunia internasional. Tentu saja semuanya harus dimulai dari kemauan diri sendiri untuk berubah melakukan gerakan transformasi dan bukan gerakan balas dendam. Ingat, bukan gerakan balas dendam. Di mana gerakan tersebut berupaya menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Untuk memperjuangkan kesetaraan gender tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Tidak sama ya. Namun persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur dalam masyarakat, yaitu ketidakadilan gender. Kesadaran yang diikuti kemauan untuk membongkar pemahaman diri sendiri dari alam bawah sadar ketidakadilan yang membelenggu akan terus-menerus mendorong diri untuk melakukan perubahan yang lebih luas dalam masyarakat. Lama-kelamaan, sesuatu yang tak tersentuh itu, yakni ketidakadilan gender maksudnya, akan dapat diminimalisir, bahkan diakhiri untuk tujuan kemaslahatan dan penghargaan hak asasi yang paling hakiki. Semuanya harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang baik, yang paling kecil, seperti keluarga. Tatanan budaya, khususnya budaya Jawa yang sebenarnya adiluhung, janganlah malah dijadikan sebagai kambing hitam dalam menciptakan ketidakadilan gender. Peranata budaya jangan sampai menghalangi para perempuan untuk berkiprah dan menunjukkan eksistensinya dalam ranah publik, sehingga antara budaya dan kesetaraan gender dapat berjalan dengan seirama ya, tanpa harus bertentangan. Sebenarnya kita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak kendala budaya struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dan kekuasaan. Kita dapat melihat lingkungan dan struktur budaya tidak banyak mendukung terciptanya partisipasi penuh dari perempuan dalam dunia politik maupun dalam mengambil keputusan. Adapun dalam budaya Jawa, banyak istilah-istilah yang mendudukkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dan istilah-istilah itu sudah tertanam dalam hati masyarakat sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Kita ambil saja contohnya dalam istilah Jawa, ada yang menyebutkan bahwa istri sebagai kanca wangkring. Artinya, teman belakang. Sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Ada lagi istilah lain, swarga nutut, neraka katut. Istilah itu juga diperuntukkan bagi para istri, bahwa suami adalah yang menentukan istri itu akan masuk surga atau masuk neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri juga akan masuk surga. Tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus ikut atau katut bahasanya, suami masuk neraka. Ada lagi istilah yang lebih merendahkan lagi bagi para istri, yaitu seorang istri harus bisa maca, masak, dan beberapa kata yang berawal dari M. Bahwa seorang istri itu harus bisa memberi keturunan, harus bisa berdandan, dan harus bisa memasak. Istilah lain melekat pada diri seorang perempuan atau istri, yakni dapur, pupur, kasur, sumur, dan mungkin masih ada akhiran ur-ur yang lain yang bisa diteruskan untuk dilekatkan pada perempuan. Perempuan masih dianggap the second class, yang sering disebut sebagai warga kelas 2, yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Implikasi dari konsep dan common sense tentang pemosisian yang tidak seimbang
telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke dalam sektor domestik dan sektor publik, di mana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik, sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang dimainkan oleh perempuan.